Baik, Ibu absen dulu hari ini yang tidak hadir. Albert Lim, Hadir Ibu. Alvaro Pratama, Hadir Ibu. Ana Nuban, Hadir. Christian Tantri, Cornelis Muskana, Diego Nitbani, Ferdinandus Duramari, Gabriel Wahab, Immanuel Lubatonis, Jaden Susianto, Jaden Detan, Maria Falo, Melang Bayu, tidak hadir. Mary Deukliu, Lisesius Amasuri. Ya. Baik, kita akan melanjutkan pembelajaran kita hari ini. Kita akan belajar tentang bagian-bagian bunga. Kompetensi dasar yang ingin kita pelajari hari ini yaitu memahami pentingnya upaya keseimbangan dan pelestarian sumber daya alam di lingkungan. Ya, indikator yang ingin kita capai yaitu menjelaskan bagian-bagian tumbuhan. Sedangkan tujuan pembelajaran yang hari ini kita akan capai, ya, yang harus kita capai yaitu siswa mampu memahami bagian-bagian tumbuh-tumbuhan pada bagian bunga. Ya, jadi hari ini kita akan belajar mengenai bagian tumbuh-tumbuhan, bagian bunga. Ya, minggu lalu Ibu sudah menjelaskan bagian-bagian bunga. Yang pertama itu adalah akar. Yang kedua batang. Yang ketiga daun. Yang keempat bunga. Yang kelima buah. Yang keenam biji. Ya. Jadi hari ini kita akan belajar tentang bagian-bagian bunga. Ya. Bagian-bagian bunga. Bagian-bagian bunga. Ya. Anak-anak sudah bawa bunga? Sudah. Ya. Jadi Ibu mau jelaskan di sini bahwa bunga itu ada bunga yang lengkap dan ada bunga yang tidak lengkap. Ya. Ada teman yang ada membawa bunga lengkap dan juga ada yang bunga tidak lengkap. Ya. Jadi di tangan anak-anak yang anak-anak bawa itu adalah bunga lengkap. Ya. Bunga lengkap. Jadi nama bunga itu adalah bunga apa ini? Kembang sepatu. Jadi contoh dari bunga lengkap itu adalah bunga kembang sepatu. Mengapa dia harus disebut dengan bunga lengkap? Karena memiliki bagian-bagian bunga yang lengkap. Yang pertama adalah putih. Ya. Yang pertama putih. Ya. Putih itu kalian lihat sendiri, putih. Di bunga masing-masing itu bagian yang paling atas ini yang disebut dengan putih. Itu ada bintik-bintik hitam sedikit itu di bagian paling atas. Ya, ini Jaden punya. Ini bagian putih. Ya. Jadi putih itu adalah dia berfungsi sebagai alat perkembangbiakan, betina. Ya. Sedangkan yang kedua adalah benang sari. Benang sari itu coba anak-anak lihat. Yang ada bintik-bintik kuning itu. Bintik-bintik kuning itu yang disebut dengan benang sari. Benang sari itu adalah alat perkembangbiakan jantan.
ini yang namanya kelopak, ya, kelopak bunga. Jadi kelopak bunga itu ya, kelopak bunga ini berfungsi melindungi bunga saat masih kuncup, ya. Jadi kelopak bunga itu berfungsi melindungi bunga saat masih kuncup. Yang terakhir adalah tangkai bunga. Ini namanya tangkai bunga. Ya, ini tangkai bunga. Ya, jadi tangkai bunga itu berfungsi untuk menghubungkan bunga dengan batang, ya. Jadi seperti tadi yang ibu belum lepas dari batangnya ini, jadi bunganya ada di sini. Jadi ini tangkai bunga ini yang menghubungkan antara bunga dengan batang, ya, seperti itu. Jadi sampai di sini ada yang mau bertanya? Ya, silakan Dede. Gimana kelopak bunga pada bungaku? Ya, pada bunga ini ya biasanya kita sebut di Timur nih, kita sebut bunga ini sebutannya bunga apa ini? Bunga pica piring, ya. Bunga ini kenapa dibilang bahwa tidak ada kelopak bunga? Itu yang tadi ibu jelaskan bahwa bunga itu ada dua jenis, yaitu bunga yang lengkap dan bunga tidak lengkap. Bunga yang tidak lengkap itu adalah salah satu bagian bunga, salah satu bagian bunga ini tidak ada. Itu yang disebut dengan bunga tidak lengkap. Mungkin kita lihat di sini ada mahkotanya, tetapi tidak ada kelopaknya. Kelopak bunga tidak ada. Dia hanya ada tangkai bunga dan juga ada mahkota, sehingga itu yang disebut dengan bunga tidak lengkap. Yang berikut, ada pertanyaan yang lain? Iman, apa fungsi dari putik, ya? Ibu langsung jelaskan bahwa putik, ya, putik itu yang tadi ibu sudah katakan bahwa putik itu sebagai alat perkembangbiakan betina, ya, alat perkembangbiakan betina. Ada yang lain lagi? Silakan Albert. Apa fungsi kelopak bunga? Ya, kelopak bunga. Fungsi dari kelopak bunga seperti yang tadi ibu sudah katakan bahwa kelopak bunga itu yang akan kelopak bunga ini dia akan melindungi bunga saat bunga masih kuncup. Ada yang lain? Mengerti tidak Albert? Mengerti. Alvaro? Apa fungsi dasar bunga? Dasar bunga, ya. Jadi dasar bunga itu dia berfungsi sebagai tempat kedudukan bunga. Jadi ini bagian dasar bunga itu. Bagian dasar bunga ini yang ini. Jadi itu sebagai tempat kedudukan bunga. Jadi kalau ibu copot bunga ini, dia mau di mana coba? Dia mau melayang? Tidak kan? Jadi bunga ini dia harus ada di dasarnya, ya, seperti itu. Ada yang lain lagi? Ya, semua sudah mengerti? Sudah. Ya, jadi kesimpulan pembelajaran kita hari ini yaitu yang pertama, ingat baik-baik. Yang pertama, bunga itu ada dua, yaitu bunga lengkap dan bunga tidak lengkap. Yang berikut adalah bagian-bagian bunga. Yang kedua, bagian bunga itu putik itu berfungsi sebagai alat kelamin betina atau alat perkembangbiakan betina.